Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dengan NIM 2311012029. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengolahan citra, yaitu tentang image segmentation atau segmentasi citra. Seperti yang dapat dilihat di sini, pengertian dari image segmentation atau segmentasi citra adalah suatu proses membagi suatu citra digital menjadi beberapa wilayah atau objek yang memiliki karakteristik tertentu, seperti intensitas, warna, tekstur, maupun kedekatan spasial. Tujuan dari segmentasi citra ini adalah menyederhanakan representasi visual sehingga proses analisis dan interpretasi citra dapat dilakukan secara lebih efektif. Dalam bidang pengolahan citra, dalam pengolahan citra digital dan computer vision, segmentasi citra memegang peranan penting karena memiliki tahapan awal dalam berbagai aplikasi, seperti diagnosis medis berbasis citra, kendaraan otonom, pengendaraan jauh, pengawasan keamanan, robotika, serta analisis citra industri. Ada beberapa cara dalam pengolahan citra image segmentation ini. Yang salah satunya adalah metode Otsu. Metode Otsu ini adalah sesuatu teknik image segmentation yang digunakan untuk memisahkan objek foreground dari latar belakang atau background secara otomatis berdasarkan nilai intensitas piksel. Metode ini diperkenalkan oleh Nobuyuki Otsu pada tahun 1979. Ini merupakan salah satu metode thresholding yang paling populer karena sederhana dan efektif. Jadi optimalnya metode Otsu ini adalah proses pemisahan antara gambar di depan dengan gambar di belakang atau background. Salah satu keunggulan dari metode Otsu ini yaitu adalah implementasinya yang sederhana dan tidak memerlukan parameter ambang ditentukan secara manual atau thresholding. Selanjutnya adalah edge-based segmentation atau KD edge detection. Pendekatan ini berbasis TEPI, memanfaatkan perubahan intensitas piksel yang signifikan untuk mengidentifikasi batas objek. Algoritma KD terdiri atas beberapa tahapan, yaitu reduksi derau menggunakan Gaussian filter, perhitungan gradien intensitas, non-maximum suppression, double thresholding, edge tracking by hysteresis. Metode ini efektif untuk mendeteksi kontur objek, tetapi sensitif terhadap derau dan pemilihan parameter. Untuk kejelasannya nanti dapat dilihat dari program. Selanjutnya ada region-based segmentation. Region-based segmentation mengelompokkan piksel berdasarkan kesamaan karakteristik lokal, seperti intensitas, tekstur, atau warna. Beberapa teknik yang umum digunakan yaitu region growing, region splitting and merging, watershed segmentation. Pendekatan inti menghasilkan wilayah yang lebih homogen dibandingkan metode berbasis TEPI. Selanjutnya adalah pendekatan berbasis deep learning. Pendekatan deep learning ini telah meningkatkan performa segmentasi citra secara signifikan. Beberapa arsitektur populer meliputi UNet, Fully Convolutional Network atau FCN, DeepLab, MAS, CNN. Metode deep learning mampu mempelajari fitur kompleks secara otomatis dari data dalam jumlah besar. Namun, pendekatan ini memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi, data yang terlabel, dan beberapa syarat lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian program, di mana program yang digunakan adalah Python dengan menggunakan Google Colab, di mana seperti kita lihat ini adalah gambar aslinya atau citra asli. Selanjutnya adalah ini segmentasi menggunakan metode Otsu, di mana dari metode Otsu ini memisahkan antara gambar depan dengan backgroundnya. Dapat kita lihat dari histogram intensitasnya ini, di mana metode ini akan memisahkan bagian tampak depan dari gambar ini menghasilkan tampak belakang atau hasil Otsu thresholding-nya, batasan-batasannya. Selanjutnya adalah segmentasi berbasis TEPI menggunakan Kenny Edge Detection. Kenny ini akan memisahkan antara gambar asli dengan garis tepi pada objek. Hasilnya adalah seperti ini, di mana pada gambar asli memperlihatkan seperti ini, terlihat latar belakangnya. Hasil dari Kenny-nya akan menampilkan garis tepi dari objek-objek tersebut, maupun objek-objek gambar-gambar yang ada di dalamnya. Untuk kesimpulannya, segmentasi citra merupakan tahap fundamental dan sistem computer vision dan karena memungkinkan identifikasi dan pemisahan objek pada tingkat piksel.
Metode konvensional seperti Ohs thresholding dan Kenny edge detection menawarkan beberapa keunggulan antara lain implementasi yang sederhana, kompleksitas komputasi yang rendah, tidak memerlukan data pelatihan. Namun, metode tersebut memiliki sejumlah keterbatasan seperti sensitivitas terhadap lerau, bergantung pada kualitas pencahayaan, sulit menangani objek kompleks, kurang adaptif terhadap variasi lingkungan. Seperti kita lihat pada gambar ini, tidak semua gambar pada dalam koin-koin ini dapat dihasilkan secara baik menggunakan Kenny edge detection ini. Garis-garis pinggirnya pun tidak terlalu jelas. Itulah contoh-contoh kekurangannya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.